Perkenalkan, saya Resti dari SD Negeri Sine 3 Sragen. Jadi media yang kami gunakan, kami menggunakan media PPT. Jadi kami sebelum memulai pembelajaran kami membuat PPT terlebih dahulu, karena kendalanya kalau anak itu disuruh membaca itu mungkin kurang aktif, jadi gurunya itu kita membuat PPT. Nah, tapi PPT itu juga ada kendala, jadi siswanya itu tidak bisa membuka. Nah, gitu. Jadi solusi dari kami itu PPT itu kami screenshot, nah, terus kemudian kami kirim satu persatu seperti itu. Terus kemudian itu metode dan medianya WhatsApp. Terus untuk kelas 1-2 biasanya kami menyuruh untuk mengirimkan video pembelajaran seperti hafalan surat-surat pendek seperti itu untuk lebih aktifnya. Nah, terus kemudian evaluasinya kami ada yang mengumpulkan lewat WA secara langsung, ada juga yang datang ke sekolah secara langsung. Mengenai metode pembelajaran PAI yang saya gunakan memang WhatsApp. Hanya WhatsApp. Dari awal pandemi kami menggunakan WhatsApp, tapi 2 minggu yang lalu kami sudah mencoba menggunakan luring. Jadi yang masuk dibagi, misalnya satu kelas ada 30 dibagi 3. Ya, jadi bukan full satu kelas, tapi dibagi kelompok. Ada yang jadi 3 kelompok, ada yang 6 kelompok. Untuk kelas 1 itu dijadikan 2 karena hanya 19 seperti itu. Untuk pemberian materi setiap hari berbeda kelas. Jadi setiap hari Senin itu pasti kelas 4, kelas 4, hari Selasa saya khusus kelas 3, Rabu saya kelas 5, dan selama 6 hari itu 6 kelas satu-satu. SD Ngorok 3. Pengalaman metode selama pandemi di awal-awal di sekolah kita melakukan tatap muka, tetapi di jumlahnya tidak semua, dibagi menjadi 3. Bisa jumlah 28 kita menurunkan absen dari absen 1 sampai 10, 11 sampai 20 dan seterusnya. Itu kita mencoba dari kelas 1 dan 6. Di kelas 1 hanya 2 kali, berjalan 2 kali karena ada wali murid yang protes. Terus di kelas 6 berjalan dengan lancar karena mengingat materinya sangat banyak. Setelah itu kemudian kepala sekolah dan kami membentuk sebuah grup untuk tugas anak-anak. Nama saya Nur Hamdana dari SD 15 Sragen. Untuk pembelajaran di SD 15 Sragen, beberapa bulan yang lalu kita menggunakan home visit. Nah, setelah berjalan 1 bulan, kemudian Sragen dinyatakan zona merah, kemudian kita full dengan daring, yaitu melalui WhatsApp. Kemudian untuk materi pembelajaran tetap menggunakan LKS, dan kita carikan materi yang sesuai, kita carikan kita download video-video yang sesuai dengan materi. Kemudian untuk tugas kita buatkan soal, kemudian hasilnya dikumpulkan setiap hari Sabtu, 1 minggu sekali, sama dengan guru kelas ya, jadi satu dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian kalau untuk sama seperti Bu Eka tadi, kalau berbentuk video itu dikumpulkan, dikasih jenjang waktu. Misalkan praktek wudhu, tugasnya misalkan hari Selasa, dikirim paling lambat hari Sabtu. Metode yang digunakan untuk pembelajaran PAI selama PJJ di SD kami yaitu daring melalui WhatsApp. Guru terkadang mengirimkan video yang terkait dengan materi, terkadang juga mengirimkan materi-materi yang telah diringkas oleh guru. Untuk ulangan hariannya kami menggunakan Google Form, terkadang juga mengirimkan file orang tua ngeprint sendiri terus untuk dikerjakan, kemudian
Untuk 2 minggu yang lalu SD 14 khususnya yang untuk kelas 5 itu kita mencoba menggunakan aplikasi rumah belajar. Untuk pengumpulan tugasnya itu terjadwal. Kalau tiap hari Senin itu untuk kelas 2 dan seterusnya sampai hari Sabtu. Otak ganti metode yang lain. Ada beberapa metode yang kami gunakan. Insya Allah sudah pernah kami coba ya, ada mulai daring yang daringnya kami tetap menggunakan WA untuk komunikasi dengan orang tua, memberi tugas, kemudian diharuskan juga membuat video pembelajaran. Jadi di sekolah kami semua guru wajib membuat sendiri. Jika terpaksa baru boleh mendownload video orang lain, tapi dipaksa harus membuat sendiri karena tuntutan pandemi ini harus kreatif tapi materi tetap tersampaikan. Di awal-awal dulu pandemi, pembuatan video itu kurang efektif. Kenapa? Karena orang tua itu sibuk bekerja dan video itu tidak disampaikan ke anak-anak. Nah, kemudian kami akali. Itu kan ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Terkadang kami menggunakan penilaian keterampilan, petunjuk penilaian keterampilan itu ada dalam video. Nah, mau tidak mau semua anak-anak itu melihat video. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dari SD Islam Al-Hidayah, dan kami akan menyampaikan metode yang kami lakukan ketika kami melaksanakan pembelajaran PAI pada masa PJJ. Jadi sekolah kami dilaksanakan sama juga dengan rekan-rekan yang lain, ya. Kebanyakan dengan daring melalui WA. Dan sebelum kami pembelajaran di awal masa pembelajaran tahun ajaran ini sudah melaksanakan jajak pendapat atau musyawarah dengan wali murid, ya. Dan kebanyakan mereka sangat keberatan dengan adanya pembelajaran daring, terutama juga dengan Zoom, kemudian juga melalui video dengan beberapa alasan, ya, memorinya Perkenalkan, saya Nasmanto dari SD Negeri Sini 2 Sragen. Di sini saya akan sharing tentang pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Dari awal pandemi sampai sekarang, saya menggunakan aplikasi WhatsApp, yang mana penugasan materinya menggunakan LKS, tetapi soal-soalnya kadang bisa dari LKS sendiri, tetapi kadang juga saya buat soal sendiri. Nah, di sini saya penugasannya nitip ke wali kelas karena saya tidak ikut grup dari kelas masing-masing. Jadi kendalanya banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Saya catat, saya sampaikan ke wali kelas masing-masing, dan wali kelas yang menyuruh anak-anak untuk mengumpulkan tugas. Walaupun pada akhirnya ada 1-2 anak yang tetap tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanto, mewakili dari SP Birrul Walidain. Di sini saya mewakili dari guru PAI, ya. Jadi kalau kami sebenarnya sudah 3 tahun ini lebih dispesifikkan ke Al-Quran. Jadi GPAI-nya berdiri sendiri, yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan. Untuk pembelajaran dimulai dari WA sebagai pemberi informasi dan pembantu saja. Lalu untuk daring kami menggunakan Microsoft Teams, baik itu materi yang tadi disebutkan pakai PPT. Awal-awal kami menggunakan PPT. Ternyata di Teams itu anggota bisa merubah. Sempat kami itu ngirim, ada yang mengerjakan terakhir itu, terus ini kok nggak ada soalnya. Setelah kita cek, oh ternyata diubah sama anak. Anak ini mungkin nggak sengaja atau gimana menyimpan.